Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. The show will begin in 3, 2, 1. Halo teman-teman, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah, di episode kali ini, aku dan Zebin bakalan bahas tentang serba-serbi UTS. Mungkin bagi warga Kemah yang penasaran, gimana sih pengalaman kita ketika menghadapi UTS selama kurang lebih 2 minggu ya, Zebin ya, di Fakultas Psikologi Unisba. Dan apa aja sih yang harus dipersiapkan? Bisa dengerin ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang UTS nih, Zebin, aku mau nanya dulu, Zebin gimana kabarnya? Aku baik banget. Alhamdulillah, aku juga ini lagi liburan ya, lagi seneng-seneng. Nah, kalau Asna sendiri gimana nih sekarang kabarnya? Oke, baik alhamdulillah ya. Aku juga sama kayak Zebin, alhamdulillah baik. Sekarang lagi di Bandung aja. Zebin lagi di mana nih liburannya? Kalau aku kebetulan lagi di Jogja ini liburannya. Lagi di Jogja, senang banget ya. Semoga liburannya kali ini bisa refreshing, bisa ketika nanti balik lagi kuliah jadi seger gitu ya. Iya, refreshing setelah UTS. Atau belum tahu nilai-nilai UTS-nya bagus atau jelek. Ya nggak apa-apa, refreshing dulu aja lah ya gitu. Ya, betul. Nah, Zebin gimana nih perasaannya setelah UTS? Seneng sih, kayak ada yang ini, kayak ngemplong banget setelah UTS, kayak udah nggak ada beban lagi, makanya sekarang aku lebih milih happy gitu loh. Iya, karena emang lumayan menguras otak banget ya soal UTS tuh kan. Iya, lagi soalnya tuh kayak 50 soal kan lumayan juga ya itu. Iya betul banget, apalagi ada yang ada tipe soal yang campur ya, PG sama esai gitu, jadi wow gitu. Kalau Hasna sendiri gimana perasaannya setelah UTS? Perasaan aku juga sama sih kayak Zebin ya, kurang lebih kayak udah mulai ngemplong gitu, meskipun ya sama tadi kan kita nilainya belum keluar semuanya, jadi nggak tahu nih nilainya gimana nih gitu kan. Cuma ya udahlah gitu, yang udah aja. Tapi kalau misalnya udah keluar ya paling jadi gambaran ya buat kita kayak oh nanti UAS harus lebih ditingkatkan lagi, atau kalau udah bagus dipertahankan gitu kan ya. Iya betul, iya kayak gitu, benar banget. Iya. Nah, terus apa sih yang Hasna rasain selama UTS? Yang aku rasain apa ya? Jujur deg-degan sih, karena kan kita online ya. Aku tuh mikirnya tuh sekarang tuh jadi tambah gitu loh bebannya rasanya. Kayak mikirin sinyal juga, sinyal wifi. Kan di Bandung tuh kebetulan lagi hujan. Dan kebetulan kebagian ujiannya tuh siang terus gitu. Jadi jam-jam hujan gitu, takut wifi mati atau mati lampu atau gimana gitu. Kan nanti takut nggak kesubmit atau gimana tuh ada pikirannya gitu. Terus apalagi ya itu sih, sama materinya paling deg-degan aja. Kalau materinya yang belum dikuasai takutnya susah soalnya gitu. Kalau kamu gimana gitu? Bener banget, soal aku juga mikirnya tuh aku tuh takut banget kalau misalnya si Zoom itu tuh tiba-tiba mati gitu loh, atau si wifi mati. Soalnya biasa lah ya, IndiHome gangguan ya. Terus paling yang aku rasain tuh kayak mungkin nggak bisa nyantai gitu loh ketika UTS. Jadi kita tuh kayak mau gak mau tuh harus sering baca-baca PPT, baca-baca materi. Nah paling kan ini tuh kan UTS-nya tuh kan di 2 minggu ini, jadi kan ada liburnya juga. Nah ini nih liburnya nih bisa banget dimanfaatin untuk misalnya waktu menikmati waktu senggang ataupun kayak leha-leha dikit. Nah ketika Iya, betul banget, karena kita 2 minggu ya ujiannya, jadi kan ada yang sehari itu cuma sematkul gitu ya Zebin ya. Jadi lumayan sih bisa kayak antara istirahat dan belajar itu bisa diatur-atur lah gitu, nggak yang padat banget gitu. Nah terus kan Zebin kita kan angkatan 2019 ya, udah pernah ngerasain
UTS sama UAS offline gitu loh, sebelum pandemi. Nah, kira-kira menurut Zebin sendiri perbedaan dari UTS offline sama online itu apa sih? Kalau yang aku rasain, yang offline tuh bener-bener kita tuh kerasa banget belajarnya gitu loh. Kan waktu offline juga kayak kita tuh bener-bener nggak bisa ada backupan gitu loh. Kan ketika online masih kayak ada yang bisa kita backup. Tapi kalau misalnya offline tuh emang murni banget itu tuh, kita tuh mikir sendiri gitu loh. Makanya kayak belajarnya lebih ekstra ketika kita offline daripada online. Kalau yang aku rasain sih. Kalau yang Hasna rasain gimana? Kalau yang aku rasain sama juga kayak Zebin kayak gitu. Terus ini sih lebih ke waktu juga sih, kayak kan misalnya ada nih yang ujiannya siang gitu ya, terus tiba-tiba sore gitu kan, terus kadang jadi kayak ya capek aja gitu, udah kayak capek duluan gitu loh, karena kan harus nungguin juga di kampus gitu. Jadi ya lumayan capek gitu, karena aku kan gak ngekos dan kalau mau pulang tuh kayak nanggung gitu, jadi kayak antara pulang nanggung tapi di kampus pun ya gabut gitu, jadi capek aja sih gitu, sama lebih capek kalau aku gitu. Ya nih, terus waktu UTS kemarin nih yang Hasna rasain, matkul apa sih yang paling bikin harus mikir ekstra banget itu loh? Matkul yang paling susah tuh matkul apa sih? Matkul yang paling susah ya, menurut aku ini sih terakhir tuh psikometri. Iya sih itu lumayan. Iya. Psikometri itu 70 soal kalau nggak salah. Kalau aku sih 73 soal gitu sih. Zebin sama nggak? Oh, beda dosen ya. Aku 40 soal, cuman ada essay. Oh gitu. Aku 73 soal, tapi ada essay 3 gitu. Jadi oh iya, banyak banget 70 soal. Iya, jadi kan Allahu Akbar gitu ya. Dan 2 jam kan kerasa gitu, Zebin, kayak ternyata udah 2 jam lagi aja gitu. Aku kira kan 2 jam cukup lah gitu ya. Ternyata karena ada esainya itu tadi, jadi kayak nguras otak banget gitu. Dan kebetulan pas hari terakhir banget gitu, jadi ya kaget aja gitu. Psikomet ini. Kalau Zebin gimana? Matkul yang paling susah apa nih? Karena aku kurang bisa hitung-hitungan, aku sih statistika yang paling bikin aku mudeng tuh yang statistika. Bener-bener aku gak bisa banget hitung-hitungan, ya Allah. Makanya kayak ekstra banget itu aku bikinnya waktu statistika sih. Cuman 3 soal sih, cuman kayak lumayan juga gitu loh. Iya. Emang statistika kenapa? Padahal menurut orang itu pasti gampang tahu statistika, cuman kayak aku gak bisa aja gitu loh. Tapi emang lumayan sih statistika, apalagi kan waktunya tuh 70 menit sih ya, katanya kan 70 menit, terus 20 menitnya nge-scan kan. Iya. Jadi ya emang bikin deg-degan juga sih, kayak asal keburu-buru gitu loh, kayak ya pokoknya gitu. Emang soalnya cuma 3 tapi panjang-panjang ya. Iya, jawabannya itu panjang gitu. Jawabannya sepoli. Cukup. Dan ini sih kayak ini pengalaman aku pas statistika 1 sih. Jadi waktu statistika 1 tuh aku waktu UTS-nya tuh kayak terlambat ngumpulin gitu sekitar 3 menitan. 2 menit gitu. Emang panjang. Biar telat suka. Jadi kan kalau telat tuh kan dikurangi kan ya katanya. Iya, katanya gitu sih. Jadi pas aku sekarang statistika 2 tuh takut kan daripada kayak dulu lagi terulang. Jadi aku udah antisipasi sekitar 20 menit sebelumnya tuh udah mulai nge-scan gitu, soalnya takut aja gitu, soalnya kan tiba-tiba laptop nge-lag atau apa gitu. Jadi ya daripada gitu ya. Iya, aku juga kayak nulis tuh kayak pakai kecepatan turbo banget kalau nulis kayak gercep parah, kayak nggak mikirin salah bener. Pokoknya salah tulis lah, nggak lihat bagus atau jeleknya tulisan. Sama betul. Tapi ya inilah ya pengalaman yang menarik lah ya ini statistika tuh. Ya.
Nah, terus kalau ngomongin kendala nih Zebin ya, kira-kira kendala Zebin apa aja nih ketika menghadapi UTS dan gimana cara untuk menghadapinya? Mungkin biar teman-teman yang lagi ngedengar ini mungkin punya kendala yang sama, mungkin bisa belajar dari Zebin. Kendalanya tuh aku tuh kayak males sih, lebih ke males bacanya itu loh, kayak males banget baca PPT, apalagi kalau PPT itu kayak 50 slide, 60 slide itu kayak udah males duluan. Cuman kayak aku tuh mikir maksudnya ya masa aja gitu loh, udah semester 5 mau UTS ya kan, nanti kayak maksain diri sih, emang harus maksain sih, mau emang kita tuh emang harus belajar ketika mau ujian. Cuman paling jangan dadakan banget gitu loh, kita tuh baca-baca PPT supaya nggak males, supaya ketika kita baca PPT sehari sebelum ujian tuh udah ada bayangan gitu loh, PPT itu gimana aja isinya. Kalau aku sih kendalanya lebih ke males itu loh. Kalau Hasna sendiri kendalanya gimana nih? Kendala aku juga sama ya, kurang lebih kayak misalnya ada aja godaan gitu ya, males. Terus ini sih kayak misalnya tadi yang aku bilang sinyal itu tadi, karena sempat juga sinyal aku tuh lup-lup gitu karena hujan gitu ya, jadi ya lumayan bikin deg-degan juga gitu. Terus laptop juga, kadang laptop tuh tiba-tiba bisa nge-lag gitu, padahal pagi-paginya normal-normal aja, tapi siang-siang atau pas mau ujian 5 menit sebelumnya malah nge-lag gitu. Jadi ya itu. Terus apalagi ya kendalanya ya, ya kurang lebih itu sih, sama kita tuh harus kayak ngatur waktu sih ya nggak sih, kayak pinter-pinter lah gitu. Jadi submitnya mungkin jangan mepet-mepet ke abis waktu gitu, soalnya takutnya gitu kan, takutnya nggak kesubmit atau gimana gitu. Kayak gitu ya nggak sih? Bener banget, pokoknya intinya jangan mepet deh. Usahain kita tuh ngecek jawab kita tuh 2 kali supaya make sure gitu. Ya betul bang. Lalu kalau dari Hasna nih, untuk UTS atau untuk ujian-ujian selanjutnya apa sih harapannya? Oke. Apa ya harapannya? Kalau aku semoga ya nilainya memuaskan aja sih gitu, dan sesuai dengan harapan gitu. Dan kalau aku sih mikirnya yang penting ada kenaikan gitu, entah itu sedikit pun. Ibaratnya kenapa? Ada progres gitu. Ya betul. Kayak ibaratnya sedikit pun gitu ya si kenaikannya itu, tapi nggak apa-apa, yang penting ada progres, benar kata Zebin tadi, naik gitu. Dan harapan aku ya semoga aku nggak prokrastinasi gitu ya ke depannya. Jadi kalau ada belajar gitu, sebenarnya belajar tuh jangan pas mau UTS aja sih sebenarnya gitu kan, baiknya tuh dicicil kan dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pas UTS atau UAS tuh nggak kelabakan gitu. Jadi harus dicicil. Mungkin buat teman-teman juga nih yang mau ujian nanti harus dicicil aja sih menurut aku gitu, atau enggak kalau bagusnya bikin rangkuman sendiri gitu, dan disesuaikan sama cara belajarnya masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang baca doang udah ngerep, atau mungkin harus dengerin pakai audio gitu sih. Mungkin jangan terlalu ngandelin PPT ya, maksudnya kita juga harus cari tahu matematika secara mandiri juga gitu loh, kan di PPT gitu loh soal-soal itu. Kalau aku sih harapannya semoga kayak ketika ujian-ujian tuh nggak ada kendala seperti sinyal atau laptop panas. Soalnya waktu kemarin aku pernah mati laptop aku, tiba-tiba mati, untung waktunya masih banyak gitu. Terus semoga itu sama kayak tadi kamu, semoga ada kenaikan walaupun sedikit tapi naik. Terus mungkin semoga kayak lebih bersemangat lagi ketika mau ujian, kayak nggak males-malesan, kayak lebih rajin lagi. Aku sih kalau dari aku harapannya gitu. Oke, berarti harapan Zebin ya semoga lebih semangat lagi gitu ya. Terus kendala-kendala internetnya sama laptopnya juga terjadi lagi gitu ya Zebin. Oke, nah karena kita udah memasuki menit-menit terakhir gitu ya di episode kali ini, mungkin ada yang ingin Zebin sampaikan ke teman-teman sebelum kita menutup
podcast ini? Untuk teman-teman, apapun hasilnya nanti, berapapun nilainya gitu, kayak jangan bersedih hati gitu loh, karena ya itu adalah hasil yang kita tanam dulu gitu loh. Jadi kayak ya mau gak mau hasilnya jelek atau baik itu mungkin kalau misalnya nilainya jelek jadi pelajaran untuk ujian-ujian selanjutnya supaya belajarnya lebih giat, lebih tekun lagi. Ya paling segitu sih kalau dari aku. Kalau dari Hasna ada kata-kata yang ingin disampaikan? Oke, dari aku sama juga sih, kurang lebih kayak Zebin ya. Hasil-hasil yang ada nanti jangan dijadikan sedih gitu kalau misalnya kurang memuaskan. Coba aja teman-teman evaluasi dari nilai kemarin gimana hasilnya. Kalau udah bagus dipertahankan, kalau misalnya belum ditingkatkan gitu, dan cari juga gaya belajarnya teman-teman tuh yang cocok kayak gimana gitu. Mungkin bisa dengerin VN dosen, kalau misalnya dosen lagi ngejelasin bisa direkam, atau mungkin bisa cari-cari materi di Google atau di mana gitu. Dan ya kayak tadi Zebin bilang juga, jadi kita jangan ngandelin PPT aja gitu, jadi harus cari dari sumber-sumber lain juga supaya lebih banyak ilmu yang kita dapat gitu dari aku. Nah, oke. Karena kita udah closing statement juga ya Zebin ya. Nah, aku mau bilang makasih buat teman-teman yang udah dengerin episode kali ini. Semoga teman-teman dimanapun berada lagi dengerin podcast ini selalu dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan ya, karena ini cuacanya lagi unpredictable banget ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Jadi jaga kesehatannya. Semoga sehat-sehat semuanya dan bisa kembali kuliah dan beraktivitas seperti biasa. Semoga pandeminya juga cepat selesai. Ya, semoga teman-teman semua yang dengerin podcast ini selalu bahagia, selalu happy, dan selalu sehat ya. Amin. Amin. Oke, teman-teman. See you on next episode. Bye. Ya. Bye. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk ngedengerin podcast Psikologi Unisba ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga terus pantengin Instagram BEM Psikologi Unisba untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. See you soon!